Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adan Teteh, berjumpa kembali dengan Ibu Dinda Mirca Amalia. Dan video kali ini kita akan belajar pembelajaran 1, mengenal letak rumah, mengenal, membandingkan, mengurutkan nilai uang logam, mengenal birama dan irama. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah itu? Nah, Adan Teteh, gambar tersebut adalah sebuah denah. Apakah kalian tahu apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Sekarang kita sama-sama mengenal letak rumah Siti dari denah berikut ini. Nah, coba perhatikan Adan Teteh. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nah, perhatikan ya anak panah berikut ini. Nah, kalau yang sebelah sini berarti menunjukkan sebelah kanan, sedangkan yang sebelah sini itu menunjukkan sebelah kiri, letak sebelah kanan dan letak sebelah kiri rumah Siti. Nah, sekarang rumah Siti. Di sebelah kanan rumah Siti itu ada rumah Adi. Dan di sebelah kiri rumah Siti itu ada rumah Ayu. Kemudian di depan rumah Siti ada musola. Nah, itu dia cara mengenal letak rumah atau menunjukkan letak rumah berdasarkan denah. Jangan terbalik ya Adan Teteh antara kanan dan kirinya. Jadi kalian itu harus memposisikan sebagai rumahnya. Jadi tidak dalam keadaan sesuai dengan tangan kalian, kanan dan kirinya itu berdasarkan dilihat dari rumahnya. Berikutnya kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang. Uang itu terbagi menjadi dua jenis Adan Teteh, ada uang logam dan uang kertas. Di pembelajaran 1 kita akan mengenal uang logam. Nilai uang logam terendah yaitu Rp100 dan tertingginya yaitu Rp1.000. Ayo kita sama-sama mengenal uang logam. Gambar yang pertama yaitu itu merupakan gambar uang Rp100. Ditulisnya R besar, P kecil, 100,00. Dibacanya Rp100. Gambar yang kedua yaitu uang Rp200. Ditulisnya R besar, P kecil, 200,00. Dibacanya Rp200. Gambar yang ketiga uang Rp500. Ditulisnya yaitu R-nya besar, P-nya kecil, 500,00. Dibacanya Rp500. Dan gambar yang keempat yaitu uang Rp1.000. Ditulisnya Rp 1,0000. Dibacanya Rp1.000. Jadi Adan Teteh kalau nilainya itu sudah ribuan atau 1000 maka harus ada titiknya sebelum kalian menuliskan angka 0 yang jumlahnya ada 3. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Nah, Adan Teteh untuk membandingkan pecahan uang logam, kalau nilai uangnya itu ratusan seperti 100, 200, dan 500, Adan Teteh hanya tinggal melihat angka depannya saja. Kalau angkanya semakin besar berarti nilai pecahan uangnya itu semakin besar pula. Tetapi kalau untuk pecahan uangnya yang sudah 1000 itu adalah pecahan uang yang paling besar di antara uang logam lainnya. Ayo bandingkan pecahan uang berikut ini. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Sekarang uang yang pertama yaitu Rp100. Titik-titik dari Rp200. Nah, 100 itu lebih kecil atau lebih besar ya Adan Teteh? Ya, betul sekali, yaitu lebih kecil karena angka 1 itu lebih kecil dari angka 2 dan dia itu karena nilainya yaitu ratusan, maka hanya tinggal melihat angka depannya saja. Yang kedua yaitu 500 titik-titik
Rp500 titik-titik dari Rp100, lebih kecil atau lebih besar? Betul sekali, yaitu lebih besar karena nilainya masih ratusan, jadi tinggal melihat angka depannya saja. Yang ketiga yaitu Rp1.000 titik-titik Rp500, lebih besar atau lebih kecil? Betul sekali, yaitu lebih besar. Rp1.000 lebih besar dari Rp500 karena Rp1.000 itu adalah nilai yang paling besar atau terbesar di antara uang logam lainnya. Sekarang selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan uang. Nah, untuk mengurutkannya juga hanya tinggal melihat angka depannya saja. Kalau dia itu nilainya ratusan, sekarang coba kita perhatikan. Nomor 1 ada Rp500, Rp100 dan Rp200. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Jadi yang pertama itu Rp100, yang kedua Rp200, dan nilai yang ketiga yaitu atau yang terbesar yaitu Rp500. Sekarang yang kedua, ada Rp200, ada Rp1.000 dan Rp100. Manakah A dan TT nilainya yang paling kecil? Betul sekali, yaitu Rp100, kemudian Rp200 dan Rp1.000. Yang terakhir kita akan belajar tentang irama dan birama. Irama adalah bunyi teratur yang berulang, sedangkan birama adalah banyak ketukan dalam setiap ruas. Coba perhatikan pola ketukan birama berikut. Nah, di situ ada keterangannya bahwa T, pola T itu berarti tepuk tangan, artinya tepuk tangan. Kalau K itu artinya hentak kaki. Jadi kalau di situ polanya TKK berarti tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Sekarang yang B, KTT berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, dan teteh beberapa irama itu dapat digabungkan. Bunyi yang dihasilkan atau irama tek itu berasal dari dua tongkat yang dipukul, sedangkan tong itu berasal dari kentongan yang dipukul. Nah, coba nih kita perhatikan, di situ ada gambarnya tek tek tong. Nah, bunyinya berarti tek tek tong. Yang kedua tek tong tek. Bisa juga kalian padukan menjadi tong tong tek atau tek tong tong. Nah, jadi di sini itu A dan Tete belajar bagaimana mendapatkan bunyi atau irama. Selain itu, kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Kalau tepuk tangan menghasilkan irama prok, kalau ketuk memukul meja itu menghasilkan irama tuk. Jadi di situ ada gambarnya prok prok tuk, atau kalian bisa padukan menjadi prok tuk prok atau tuk tuk prok. Nah, jadi namanya irama itu kalian dapat dikombinasikan sesuai dengan irama yang akan kalian buat, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian pembelajaran kita di tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-1. Dan Teteh jangan lupa untuk selalu ibadah, berdoa agar COVID-19-nya itu berakhir. Kemudian jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga selalu semangat untuk belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.